Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpan Maldibani dengan NIM 1082-1001. Program studi Teknik Komputer Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan program dan demo program deteksi tiga objek mata kuliah kontrol cerdas. Nah, baik, yang pertama ini yang di atas ini yaitu library ya. Nah, yang pertama ini tuh untuk mengimpor kelas YOLO. Apa sih YOLO tuh? You only look once. Kemudian yang baris kedua ini import CP2 itu untuk mengimpor OpenCP atau kamera gitu, membuka kamera. Kemudian yang ketiga ini tuh baris ketiga ini untuk mengimpor matematika standar Python. Nah, kita mulai ke ini ya, ke Star Webcam mengkonfigurasi kamera video. Nah, baris yang pertama ini yang cap sama dengan CP2 titik video capture dalam kurung 0. Nah, baris ini tuh untuk membuat objek caps yang merupakan objek video capture menggunakan fungsi CP2 video capture dengan parameternya itu 0, menunjukkan bahwa kamera yang digunakan adalah kamera default yang terhubung ke komputer. Kemudian baris yang selanjutnya ini tuh cap set 3 dalam kurung 3,640. Nah, ini tuh untuk mengatur lebar frame yang akan direkam oleh kamera menjadi 640. Kemudian nilai 3 ini tuh merujuk ke properti dalam OpenCP yang mengontrol lebar frame. Kemudian baris yang selanjutnya capset 4.480. Nah, baris ini tuh untuk mengatur tinggi frame rate yang akan direkam oleh kamera menjadi 480 pixel. Nah, nilai 40 ini juga sama merujuk ke properti dalam OpenCP yang mengontrol tinggi frame. Nah, yang di atas ini untuk eh, mengatur lebar frame, yang kemudian yang ini untuk mengatur tinggi frame. Nah, jadi kode yang ini tuh bertujuan untuk mengakses video dari kamera default yang terhubung ke komputer dan mengatur resolusi video yang akan direkam menjadi 640 kali 480 pixel. Kemudian kode menginisialisasi model YOLO. Nah, baris ini tuh membuat objek model YOLO dengan membuat model yang telah dilatih sebelumnya dari file YOLO weight. File tersebut berisi berat weight dari model YOLO yang telah dilatih sebelumnya yang diperlukan untuk melakukan deteksi objek. Nah, kode ini tuh membentuk objek model YOLO yang siap digunakan untuk melakukan deteksi objek menggunakan berat weight yang telah dilatih sebelumnya dari file yang telah diberikan. Nah, kemudian kita ke kode selanjutnya ada objek class. Nah, objek class ini tuh kan ada tiga. Nah, tiga ini tuh untuk deteksi nanti tiga objek tersebut tuh ada buku, botol, dan call phone atau handphone. Nah, bahasa itu mendefinisikan list Purit kelas yang berisi tiga string, yaitu book, buku, botol, dan call phone, yaitu handphone. Nah, setiap string dalam list mewakili sebuah kelas objek yang mungkin akan dideteksi oleh model deteksi objek dalam konteks ini. Nah, ini tuh berfungsi sebagai daftar kelas objek yang akan digunakan untuk melakukan deteksi menggunakan model deteksi objek. Kemudian kita pindah ke kode yang bawah, ada while true. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Sukses image sama dengan caps read. Nah, bahas ini tuh membaca frame dari video yang sedang direkam oleh objek cap yang telah diinisialisasi sebelumnya menggunakan CP2
video capture. Fungsi dari depth range ini tuh mengembalikan dua nilai. Nah, dua nilai sukses yang menunjukkan apakah pembacaan frame berhasil dan image yang merupakan frame yang telah dibaca. Kemudian kita pindah ke kode yang di bawahnya ada result. Nah, baris ini tuh menggunakan model deteksi objek untuk melakukan deteksi objek pada frame yang telah dibaca image. Nah, hasil deteksi objek disimpan dalam variabel. Kemudian parameter stream sama dengan true. Mungkin mengindikasikan bahwa hasil deteksi objek langsung didapat atau ditampilkan dalam proses streaming video. Nah, dari kode yang ini tuh untuk melakukan membaca frame dari video, kemudian menggunakan model deteksi objek untuk mendeteksi objek dalam frame tersebut. Proses ini berlangsung dalam loop while true. While true ini yang di atas. Nah, yang berarti akan terus berjalan hingga dihentikan itu secara manual. Kemudian kita pindah ke bounding box yang ini. Ada X1, Y1, X2, Y2 sama dengan box XY, XY, 0. Baris ini tuh untuk mengekstrak koordinat X1, Y1, dan X2, Y2 dari bounding box yang terdeteksi dalam objek pertama dalam frame. Nah, kemudian box XY, XY ini tuh adalah atribut dari objek box yang menyimpan koordinat bounding box dalam format xmin, ymin, xmax, ymax. Nah, yang 0 ini tuh menunjukkan bahwa kita hanya tertarik pada objek pertama yang terdeteksi. Kemudian pada baris selanjutnya ada X1, Y1, X2, Y2. Kemudian ada integer X1, integer Y1, integer X2, integer Y2. Nah, baris itu mengonversi sebuah lagi. Baris itu mengonversi koordinat bounding box yang telah diekstrak sebelumnya menjadi bilangan bulat integer. Jadi bagian ini tuh apa ya itu namanya? Bertanggung jawab untuk menangani bounding box dari objek yang terdeteksi dalam frame video dan menyesuaikan koordinatnya agar sesuai dengan format yang diinginkan untuk penggunaan selanjutnya seperti visualisasi atau analisis lebih lanjut. Nah, kemudian kita pindah ke confidence. Apa sih itu? Nah, baris yang box ini tuh, boxcom ini tuh adalah ini untuk mengambil nilai confidence score. Untuk mengambil confidence score dari objek pertama yang terdeteksi dalam frame. Nah, boxcom ini tuh yang menyimpan nilai confidence score. Kemudian yang match cell ini tuh baris mengalihkan nilai, dan ini tuh yang ini baris ini tuh untuk mengalihkan nilai confidence score dengan 100, kemudian membulatkannya ke atas menggunakan fungsi match cell. Nah, ini match cell fungsi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan presisi nilai confidence score. Sebagai contoh, jika nilai confidence score awalnya itu 0,75, jika setelah dioperasikan itu menjadi 75. Nah, begitu. Terus kita, jadi bagian ini tuh untuk jadi kodenya itu untuk bertanggung jawab menghitung dan menyesuaikan nilai confidence score dari objek yang terdeteksi dalam frame video sehingga nilai tersebut dapat digunakan dalam analisis atau keputusan selanjutnya. Kemudian ada class name. Kode ini itu untuk mengambil indeks kelas dari objek pertama terdeteksi CLS dan kemudian mengonversi
menjadi nama kelas menggunakan list name. List nama kelas model name, misalnya jika CLS adalah 0, maka kelas name akan berisi nama kelas yang terkait dengan indeks 0 di dalam list nama kelas. Jadi bagian ini tuh bertanggung jawab. Jadi bagian itu bertanggung jawab untuk menambahkan visuasi bounding box. Jadi kita pindah ke put box in kamera, in cam. Nah, yang ini ya CP2 rentail. Nah, kode ini menggambar bounding box atau kotak pembatas pada gambar image dengan menggunakan koordinat x1, y1 dan x2, y2 yang telah diekstrak sebelumnya ini. Warna bounding box dari 255,255,0 itu adalah biru kehijau-hijauan. Kemudian yang satu ini tuh apa sih? Nah, yang satu ini tuh ketebalan garisnya. Itu ketebalan garis dari kotak pembatasnya. Itu. Kemudian kita pindah ke colornya ya. Nah, sebenarnya ini tuh font itu saya menggunakan font Hersness Complex, jadi biar jelas aja kelihatannya. Kemudian colornya itu 255,0,0 itu bisa dibilang ini tuh kode biru tua. Saya pakai yang biru tua dengan ketebalannya itu 2, beda sama yang ini agak tipis dan yang ini agak tebal. Nah, untuk kode selanjutnya ini tuh untuk menambahkan yang itu untuk menambahkan teks berisi nama kelas objek ke dalam gambar image pada koordinat org. Parameter lainnya adalah jenis font, skala font, warna teks, dan ketebalan teks ini yang di atas ini. Kemudian yang kode di bawah ini tuh kode untuk mencetak nama kelas objek dan nilai confidence score-nya ke konsol. Ini memberikan informasi tambahan tentang objek yang terdeteksi. Nah, bagian ini tuh bagian yang atas itu tuh untuk menambahkan visualisasi bounding box dan informasi tambahan mengenai objek yang terdeteksi dalam frame video. Baik, kita coba langsung ke. Baik, di sini kita mulai kembali ya dengan menggunakan handphone, karena tadi menggunakan Zoom itu tidak bisa nge-record kamera. Kita mulai ganti jadi pakai handphone. Kita mulai ya programnya. Jadi saya memakai 3 objek. Yang pertama itu ada botol, yang kedua ada buku, dan ketiga ada handphone. Nah, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama itu ada botol. Yang kedua ada buku. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada handphone yang pakai video telepon. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.